Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kehadirannya dan juga kesetiaannya sampai hampir setengah hari ini. Insya Allah saya tidak terlalu lama juga. Di video mungkin hanya 30 menit, sisanya boleh tanya jawab. Tapi akan fokus kepada permasalahan yang inti, yaitu terkait dengan penulisan tesis. Nah, ini sengaja saya ulang-ulang karena nanti di video juga banyak banget di YouTube juga. Tapi kadang sering nggak paham juga gitu ya. Sampai-sampai, aduh saya mau nulis tentang apaan nih, bingung gitu ya. Karena kadang karena terlalu banyaknya tema, jadinya bingung ya. Tadi juga teman-teman itu tadi barusan ada 2 orang itu tadi. Kalau yang pertama itu Pak Pur itu dia bicara tentang pengaruh dari kualitas produk dengan layanan di Khidmatul Ummah yang ada di Williams itu. Atau lagi Bu Anita itu karena di SMK dia hanya bahas tentang pengaruh dari gaji, salary dan kalau nggak salah itu lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Gampang banget kan ya? Nggak susah, gampang banget gitu ya. Kalau yang barusan Pak Audrey itu rencana mau membahas tentang pengelolaan dari wakaf produktif pada masa Turki Utsmani dan hubungannya dengan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kemudian ada Wahyudin, rencana dia bahas tentang budgeting, penganggaran, dan dengan model e-budgeting itu yang ada di Tazkiyah, tetapi perspektifnya itu menggunakan Maqasidus Syariah. Ya, jadi gampang semuanya. Nah, kemudian yang paling penting adalah mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kalau kuliah itu mesti membuat sebuah karya ilmiah, khususnya skripsi sudah semuanya, kemudian tesis dan nanti mungkin disertasi. Ya, sebenarnya membuat skripsi, tesis dan disertasi itu sebenarnya hanya media, hanya cara, hanya wasilah untuk kita itu bisa berpikir, ya, berpikir secara logis, sistematis dan empiris. Logis maksudnya itu adalah masuk akal, ya, logika, ya, masuk logika dalam artian itu ada masalah kemudian diselesaikan dengan apa? Dengan pendekatan metode penelitian, analisisnya benar sehingga kemudian nanti menghasilkan satu simpulan, ada kesimpulan, ada konklusi dan berikutnya nanti ada rekomendasi. Jadi sebenarnya membuat tesis itu adalah hanya latihan saja untuk kita. Nah, latihan untuk apa? Untuk kita belajar. Sehingga kemudian diharapkan di tesis itu betul-betul memang cakupannya itu mungkin example-nya itu, contohnya itu, kasusnya itu kecil. Tetapi kemudian metodenya kita bisa kuasai. Contohnya teman-teman yang di kuantitatif umpamanya tadi hanya bicara tentang regresi linear berganda. Ya sudahlah, hanya ingin tahu tentang hubungan antara X1, X2 terhadap Y. Ya, mediasi atau mediatornya, perantaranya itu, variabel perantara juga kita tidak bahas. Sederhana sekali, tapi kemudian itu bisa bermanfaat ketika kita sudah tahu cara berpikirnya, metodenya sudah paham, maka bisa ditambahkan X3, X4, X5. Nanti ada mahasiswa kita juga mau meneliti tentang bagaimana kinerja dari perbankan syariah menggunakan sekitar 5X. Ya sama aja sebenarnya, gampang aja, tinggal cuman X-nya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai X5 pengaruhnya terhadap kinerja dari perbankan syariah. Datanya sekunder ngambil di BI laporan keuangan, kemudian dianalisis apakah kinerjanya itu bagus atau tidak, udah selesai. Nah, kalau itu dari sisi kuantitatif. Kalau kualitatif lebih mudah lagi. Mamanya Pak Sigit pengen membahas tentang pendekatan tadi yang Turki Utsmani itu pendekatannya sejarah. Berarti historical approach, ya, pendekatan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah berarti ada yang paling ideal. Yang paling ideal itu adalah berarti mencari sumber yang asli, yang sezamannya dan itu otentik. Ya, jadi kan sebenarnya kalau mau meneliti tentang wakaf di Turki Utsmani, ya harus datang ke sana. Ya, datang ke sana, kemudian lihat perpustakaannya, lihat referensi buku yang ditulis pada masanya Turki Utsmani.
Nah, kalau dia udah terjemahan berarti dia sudah second references, sudah referensi yang sekunder, bukan primer lagi, bukan utama. Apalagi kalau dia terjemahan dari ke bahasa Indonesia itu lebih mungkin bukan tersier lagi, bukan sekunder tapi sudah tersier. Nah, jadi sekali lagi bahwa menulis tesis itu adalah satu latihan buat kita. Jadi jangan pernah dijadikan beban. Nah, kalau saya di kualitatif biasanya, yang Ustadz itu biasanya sudahlah kita belajar ingin tahu tentang tren sekarang itu perspektifnya maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu seperti apa? Atau mungkin nanti pakai usul fikih juga bisa juga. Nah, hari ini saya ingin jelaskan tentang bagaimana dari sisi kerangka cara menuliskan proposal dan juga tesis. Ya, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, tidak jauh berbeda. Spidolnya mana tadi ya? Ada spidol dari sini. Ada spidol nggak? Kalau nggak ada kita diktekan aja juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, ketika kita mau membuat sebuah tesis, tentu saja sebenarnya gini. Ada dua model. Model pertama itu adalah bahwa proposal dengan tesis itu berbeda. Pahami dulu ya. Proposal dengan tesis itu berbeda. Jadi yang namanya proposal itu adalah apa? Kita mempropos, kita mengajukan untuk membuat sebuah tesis, membuat sebuah penelitian. Sehingga apa? Yang namanya proposal dia tidak ada bab 1, bab 2 atau bab 3. Ya, ini berlaku di UIN Jakarta. Jadi UIN Jakarta itu kalau proposal itu ya sudah pertama itu bicara tentang background atau latar belakang. Nah, setelah latar belakang kemudian apa nih? Ada gap, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu banyak. Nah, kemudian apa? Dibatasi dengan adanya rumusan masalah. Di rumusan masalah itu juga nanti ada pembatasan lagi. Ya, pembatasan pada bidang tertentu. Setelah itu nanti ada manfaat, ada lagi tujuan, ada lagi signifikansi, ada lagi rencana untuk sistematika penulisannya. Nah, setelah itu baru ada kerangka teori dan terakhir metode penelitian. Jadi A, B, C. Ya, ini pola ini nih, proposal tesis. Ya, proposal tesis. Jadi dia nggak pakai apa? Nggak pakai bab 1, bab 2, bab 3. Ya, tetapi nanti karena orang pengennya langsung, biar sekali kerja langsung, ya sudah, ya jadi bab 1, langsung ya. Ini proposal tesis, ini tesis. Ya. Nah, sekilas saja ini sekilas. Jadi kalau ngomongin tentang proposal tesis, berarti pertama itu A, bicara tentang latar belakang masalah. Ya. Ada latar belakang masalah. Maksud latar belakang masalah itu adalah apa? Sama. Nanti ini proposal tesis. Tapi kalau mau langsung gampang ke sini juga nggak apa-apa. Tesis bab 1. Ya, bab 1 adalah pendahuluan. Ini biasanya tulisannya itu besar semuanya, capital. Ya, bab 1 adalah pendahuluan. Karena pendahuluan berarti diawali dengan yang namanya latar belakang. Nah, sebenarnya nggak usah melihat ini juga nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya konsep proposal sebenarnya itu ya ini, ya latar belakang. Yang B itu adalah identifikasi, ya. Yang C adalah perumusan masalah. Kemudian yang D adalah tujuan penelitian. Yang E adalah manfaat penelitian. Kemudian yang F adalah signifikansi penelitian. F, G, H ini kerangka teori. Kerangka teori ini adalah metode penelitian. Sudah ada ngebut nih. Siapa? Belum mana? Ayo, ikut sini aja mendingan. Ayo, tinggal berapa orang?
Maaf, kesalahan teknis. Biasa deh kalau gini. Saya ulang lagi. Kalau kita mau membuat proposal penelitian atau proposal tesis, ya, itu biasanya diawali dengan latar belakang masalah atau background, ya. Yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teori dan metode penelitian. Yang kita akan fokuskan itu hanya 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Ini gak usah dipikirkan, ini gak usah dipikirkan, ini karena malah tidak ada. Oke, ini sebenarnya format dari proposal penelitian, ya. Tetapi kemudian banyak orang itu yang pengen langsung kerja, yang langsung udahlah nggak usah pakai kayak proposal segala. Akhirnya kemudian proposal penelitian biasanya itu mengandung apa? 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pakai besar aja biar ini. Kerangka teori, kerangka teoritik, kemudian bab 3 ini besar juga ya, metode penelitian. Nah, ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teoritik, bab ketiga metode penelitian. Sebenarnya ini sudah jadi tesis, ya, atau skripsi atau disertasi juga sama. Tapi seharusnya yang benar itu adalah proposal itu adalah ini, ya. Tetapi apa G-nya itu dia menjadi bab 2 nanti, kemudian H-nya ini menjadi bab ketiga, ya. Bab keempat pembahasan, bab kelima kesimpulan. Udah selesai. Ya, jadi kalau mau sampai ke proposal berarti bab 1, 2, 3. Nah, bab 1 kita akan bahas satu-satu. Ya, bab 1 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan di proposal itu adalah yang A itu sama, yaitu latar belakang masalah. Nah, yang sering menjadi masalah itu adalah masalah itu sendiri. Ya, yang sering jadi masalah itu adalah masalah itu sendiri. Masalahnya apa? Nah, ini yang perlu adanya pemikiran yang tadi logis, sistematis dan empiris. Ya, kalau secara teori itu kan masalah itu adalah gap antara das Sein dengan das Sollen. Ya, gap, jarak, perbedaan, ya, antara teori, antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Ya, seharusnya umpamanya bank syariah itu tidak menerapkan bunga, tidak bunga jelas, tidak menerapkan denda. Kenapa? Karena denda itu adalah riba jahiliyah. Tetapi kemudian setelah kita buat penelitian ternyata ada ilatnya, ada sebabnya kenapa bank syariah itu sekarang menerapkan denda. Ya, salah satunya adalah yang merujuk kalau dari sisi sumbernya adalah fatwa DSN yang membolehkan denda. Di awal itu dia hanya sebagai sebagai takdib, sebagai iqab, sebagai hukuman kepada orang yang dia itu memperlambat bayaran. Kemudian uangnya itu dia tidak masuk ke modal dari bank tersebut. Tapi kemudian sekarang berubah. Ya, terbaru ini uang denda itu boleh dimasukkan ke modal, boleh dimasukkan ke capital. Karena apa? Karena salah satu dari bentuk kezaliman itu adalah menunda pembayaran utang. Jadi ketika kita bukan utang lebih tepatnya sebenarnya, ketika kita pembiayaan, ya, utang juga murabahah nanti jadi utang. Ketika utang itu kita ke perbankan syariah, tetapi kita mampu untuk membayar, tapi kita menunda-nunda, maka setelah analisis dari bank itu boleh menerapkan denda setiap hari atau setiap keterlambatan 1 bulan. Nah, kenapa? Karena menganggap bahwasanya orang ini sebenarnya bisa bayar nih, cuman dia males-malesan nih, dia kayaknya menunda-nunda.
menunda-nunda itu kalau secara individu mungkin memang dia sayang, tapi kalau secara bisnis biasa terkait dengan apa? Dengan flow dari keuangan itu. Wah, lumayan nih, besok aja bayarnya lumayan bisa di waktu yang mungkin bisa untuk menutupi modal dan lain sebagainya. Oke. Balik lagi sini. Jadi tadi masalah adalah perbedaan antara teori dengan implementasi. Tetapi kalau yang paling gampang itu kemarin saya katakan masalah itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, gampang kan? Jadi kita belum tahu tentang ini nih, ya udah itu jadi masalah. Ya, jadi dicari masalahnya. Saya pengen tahu tentang tadi umpamanya di masa, saya suka sejarah sih ya. Masa dari Kesultanan Banten itu sebenarnya ekonominya itu kayak gimana ya? Mereka sampai perdagangan, saya punya buku perdagangan di masa Kesultanan Banten. Ternyata dia sudah punya mata uang, sudah punya duta besar dan sebagainya. Ternyata luar biasa, gitu ya. Itu dari sisi sejarah. Kalau dari sisi manajemen, kira-kira apakah semakin tinggi gaji, kemudian seseorang itu akan semakin betah, ya kerja, atau mungkin kinerjanya lebih bagus. Nah, kita lihat itu juga. Jadi apa ya hubungan gaji itu apakah mempengaruhi kinerja, gitu ya? Atau mungkin nanti kalau dalam rumah tangga itu apakah kekayaan itu mempengaruhi keharmonisan keluarga? Ternyata tidak. Nanti kuantitatif, ngomongin keluarga lah ya, jauh dikit nggak apa-apa. Umpamanya faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ya apa aja pengaruhnya nih? Pertama X1 umpamanya kekayaan, gitu kan ya. X2 umpamanya kedewasaan, kemudian X3 umpamanya keluarga, X4 umpamanya mungkin dari sisi apa lagi tuh? Ya mungkin latar belakang, bisa pendidikan, bisa umur, bisa suku dan lain sebagainya. Ternyata banyak. Tapi kalau di riset, udahlah saya buat 2X saja. Jadi umpamanya dalam keharmonisan itu pengaruh latar belakang pendidikan dan pendapatan ya terhadap umpamanya keharmonisan keluarga. Nah, ternyata nanti ada pembatasannya, cuma X-nya itu cuma 2 doang yang diteliti. Kayak, nah itu tadi dari sisi masalah. Ya, kalau masalahnya sudah ditemukan, saya mau membuat penelitian tentang A. Nah, kalau sudah ditemukan berarti tinggal dicari masalahnya itu apa, yang menjadikan jadi masalah itu latar belakangnya, urutannya itu dia seperti apa. Nah itu ditulis di latar belakang masalah. Oke, saya kasih contoh umpamanya siapa nih? Pak Roza dulu. Rencana kemarin penelitian tentang apa? Tema utamanya tentang apa rencananya? Tentang investasi betul ya? Tentang investasi ya. Jadi kalau namanya tema utamanya, nanti beda antara tema dengan judul. Jadi kalau tema itu berarti dia pembahasan besar, kalau judul nanti dia lebih spesifik. Nah, temanya umpamanya tadi tentang investasi. Berarti ketika bicara tentang permasalahan investasi, mau dilihat dari sisi apanya? Nah, nanti ada pengembangan, bisa pakai apa? Mind map. Investasi. Nah, investasi itu dia bisa dilihat dari sisi apanya. Saya mau melihat dari sisi apa? Yang paling gampang dari sisi fikih, ya, atau mungkin dari sisi filsafat ekonomi bisa juga. Kemudian dari sisi perundang-undangan, berarti tentang kebijakan, ya, atau mau dari sisi sejarah, ya. Kemudian dari sisi maqasid syariah, perspektifnya. Atau mungkin dari sisi makroekonomi, ya, makroekonomi berarti tentang kenegaraan. Kemudian nanti bagaimana juga dari sisi umpamanya perbandingan investasi di beberapa negara. Banyak banget itu pakai mind map. Jadi kita kembangkan dari satu masalah, saya mau melihat ke bagian ininya. Ya, oke, tentang apa tadi? Tentang pengetahuan perbankan syariah terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Pengetahuan perbankan syariah terhadap investasi di Indonesia. Nah, berarti di sini dari sisi investasi, kemudian dilihat dari sisi literasi. Ya, literasi itu pemahaman. Pemahaman siapa? Banyak investor. Ternyata investor itu ada yang individual, ya, ada yang individual, ada yang corporate.
Nah, yang corporate ini adalah perbankan, ya, perbankan syariah, nanti terutama di divisi investasinya. Nah, jadi divisi investasi di perbankan syariah, apakah dia paham dengan pengembangan atau perkembangan dari investasi? Ya, bisa dikatakan preposisinya, ya mereka itu pasti paham. Ya pasti paham, tetapi kan seperti apa? Apakah pahamnya itu cuma yang dulu atau kebijakan-kebijakan itu belum sampai ke sini. Oke, saya mau bicara tentang latar belakangnya. Karena permasalahannya adalah pemahaman atau tingkat literasi perbankan syariah terhadap investasi di Indonesia, maka berarti masalahnya adalah kayaknya orang perbankan ini nggak terlalu paham deh tentang investasi. Khususnya mungkin dari penanaman modal asing umpamanya, mereka nggak paham nih. Ya tahu-tahu umpamanya ini bank syariah, tahu-tahu ternyata karena dia umpamanya sudah go public, kemudian yang beli ternyata mungkin bukan orang Islam, gitu ya, atau mungkin orang banyak, gitu ya. Nah, apa orang ya bukan orang Islam lah, gitu dia beli sahamnya, wah bahaya juga ini, walaupun saham nanti biasanya dijualnya juga hanya sekian persen. Jadi yang pasti ada tingkat pemahaman. Berarti di sini masalahnya adalah kita pengen tahu sebenarnya tingkat pemahaman mereka itu seperti apa. Nah, berarti latar belakang di sini berarti bicara tentang bagaimana investasi, ya bagaimana perkembangan investasi kontemporer sekarang ini, kemudian juga divisi investasi yang ada di perbankan syariah ini, apakah mereka itu sekarang itu kebingungan? Contohnya sekarang di pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang ini perbankan itu lagi ngumpul uang semuanya di bank. Iya, kenapa? Karena pandemi, ya orang itu mau bisnis nanti dulu, ya mau belanja juga hemat-hemat. Akhirnya uang itu naruh di bank. Kemarin ada teman yang dari BJB Syariah itu mengatakan sekarang bank itu lagi untung. Oh ya, untung dalam artian itu pokoknya uang semuanya ngumpul di bank gitu. Jadi yang keluar-keluar tuh nggak terlalu banyak. Mau pembiayaan juga khawatir juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi permasalahan itu adalah di perbankan. Berarti latar belakangnya, tinggal rumusannya mau tingkat literasi, ya tingkat literasi di perbankannya. Nanti masuk ke metode penelitian, ada berapa bank yang mau dibuat penelitian, bagaimana cara mendapatkan datanya. Itu nanti di metode penelitian. Oke, ya balik ke sini dulu deh. Yang paling penting itu latar belakang dulu. Yang lain, mamanya Bu Heni mau tentang apa penelitiannya? Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan entrepreneur perempuan. Nah, berarti harus dicari masalahnya. Masalahnya apakah perempuan mungkin kurang berdaya? Gitu ya. Nah, kurang berdaya dalam artian itu biasanya itu di masa lalu itu kan perempuan itu mungkin tidak bekerja gitu ya. Kemudian sekarang itu perempuan sudah mulai bekerja. Jadi di sini latar belakang masalahnya. Kalau mamanya